ulama Bani Israel ini melarang orang yang berzina 1, 2, 3 kali. Ketika larangan mereka diabaikan, maka ulama Bani Israel ini pun ikut melakukan perbuatan zina. Maka Allah abadikan sikap mereka ini dalam Al-Quran. Ketika Rasul datang, dakwah disampaikan, menjadi muslim, yang menolak sudah pasti kafir. Pertanyaannya, apakah ketika dia menjadi Islam langsung selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, ataukah ada perkara yang menyebabkan dia masuk neraka bahkan bersifat kekal di dalamnya? Ternyata ada, yaitu karena meninggalkan perintah Allah atau karena mengerjakan larangan Allah. Orang-orang yang melanggar perintah ataupun mengerjakan larangan ditetapkan dosa kepadanya apabila perintahnya bersifat wajib dan larangan bersifat haram. Tidak ada yang selamat dari dosa ini kecuali beberapa golongan. Yang pertama, ada 4 golongan di sini. 4 golongan yang punya alasan hari akhirat nanti kenapa dia berbuat dosa. Baik dosa itu masuk kategori fi'lul mahdur, mengerjakan yang dilarang, ataupun dosa kategori tarkul ma'mur, meninggalkan yang disuruh. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun asammu la yasma'u syai'a, seorang pria yang terlahir tuli, yang tidak mendengar sesuatu apapun jua. Yang kedua, rajulun ahmak, orang yang terlahir idiot dengan keterbelakangan mental. Yang ketiga, warajulun huramun, laki-laki yang sudah tua renta dan pikun. Dan yang keempat, rajulun mata fil fatrati, orang yang meninggal dalam masa fatrah, futur. Makna fatrah di sini, tidak ada seorang rasul yang diutus di dalam masa tersebut, sedangkan kerasulan yang terakhir sudah selesai. Nah, mereka punya alasan. Golongan yang pertama, saat ditanya kenapa kamu tidak sholat, atau kenapa kamu minum arak, kenapa kamu berbuat maksiat, dia akan menjawab, Rabbi qad ja'al islamu wa ma asma'u syai'ah. Benar Islam datang, tapi saya tidak mendengar apa-apa tentang kedatangan Islam. Dia punya alasan. Yang kedua, wa ammal ahmaqu fayaqulu, orang yang terlahir idiot dengan keterbelakangan mental ini akan menjawab, Rabbi qad ja'al islamu was-sibyanu yahdhifunani bil ma'ri. Wahai Tuhanku, benar Islam sudah datang, Rasul sudah berdakwah, tapi saat itu anak-anak kecil melempariku dengan kotoran binatang karena idiot, terbelakang mental. Wa ammal huramu fayaqulu, adapun orang tua berusia lanjut yang sudah pikun, saat ditanya kenapa engkau bermaksiat, mereka akan menjawab, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma aqilu syai'ah. Benar Islam telah datang, tapi saya sudah tidak mampu lagi mencerna pemikiran. Otak saya sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun orang-orang yang meninggal dalam masa fatrah, dalam masa kosong kenabian, mereka akan menjawab, Rabbi ma atani min rasulin, wahai Tuhanku, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku. Ini untuk 4 golongan tersebut. Jadi untuk kita yang sekarang ini hidup dalam keadaan normal, apa normalnya? Kita tidak buta dan tidak tuli, kita tidak terlahir dengan keterbelakangan mental, bukan orang yang sudah pikun dan lanjut usia, dan kita terlahir dalam masa Nabi akhir zaman. Nggak ada alasan, karena nggak ada Nabi lagi, karena risalah Rasulullah berlanjut sampai hari kiamat. Kekosongan kenabian tersebut diisi oleh para ulama. Oleh karena itu Nabi menyatakan,
anbiya'u ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama di kalangan umatku kedudukannya seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Kenapa demikian? Karena Bani Israel ini ulama itu tidak didengarkan. Di samping sikap ulama Bani Israel itu pun tidak terpuji. Mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sekali, dua kali, tiga kali. Ketika seruan mereka tidak didengar, maka para ulama itu pun terlibat di dalam kemungkaran yang sama. Melihat orang main judi, ulama Bani Israel ini datang melarang, mencegah, melarang. Setelah beberapa kali dilarang tidak ada yang gubris, mereka langsung duduk mengisi satu ruang untuk ikut terlibat. Melihat orang minum arak, ulama Bani Israel melarang, melarang, melarang. Ketika larangannya tidak dihiraukan, mereka pun ikut minum arak. Ulama Bani Israel ini melarang orang yang berzina. Satu, dua, tiga kali. Ketika larangan mereka diabaikan, maka ulama Bani Israel ini pun ikut melakukan perbuatan zina. Maka Allah abadikan sikap mereka ini dalam Al-Quran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat Bani Israel yang kafir dari Bani Israel melalui lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa terjadi? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semua laknat-laknat itu terjadi karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Maksiat tidak akan menimbulkan laknat Allah, tetapi karena maksiat berikut dengan melampaui batas, maka dilaknat oleh Allah. Apa yang mereka lampaui? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ketika sudah tidak berjalan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada saat itu Allah akan turunkan laknat. Dan itu bedanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazalu fi ummati, senantiasa ada dalam golongan umatku ini ta'ifatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Satu golongan orang yang senantiasa menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa la yakhafuna fillahi laumata laim, dan terkait pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini mereka tidak takut caci maki dari orang-orang yang mencaci mereka. Tetap ada golongan umat ini yang senantiasa konsisten menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sampai hari kiamat. Disebabkan Nabi pula yang menyatakan, la tajtami'u ummati ala khati'atin, umatku tidak akan pernah sepakat atas perbuatan yang salah. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk perbuatan yang salah. Ini karakteristik kita. Maka seberapapun kita tergoda oleh pangkat dunia, oleh kekayaan harta, tetap saja ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari pengaruh ini. Mereka konsisten berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka terlepas dari berbagai polemik dan kontroversi, kita kagum kepada orang-orang seperti golongan FPI tetap konsisten menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas bahwa di dalam mereka pun ada oknum-oknum yang barangkali, karena oknum ini dimanapun ada, mereka konsisten. Wala yakhafuna fillahi laumata laim, dan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini mereka tidak takut terhadap laumata laim, caci maki orang yang mencaci maki mereka, tidak terpengaruh. Ditawarkan kekayaan mereka tidak terpengaruh, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Dan apapun kondisinya, kita berhutang budi kepada kelompok tersebut karena berani menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa ada persoalan undang-undang yang barangkali dilanggar, ya diselesaikan pula dengan undang-undang. Tapi masalahnya di negeri ini hanya menuduh orang lain melanggar undang-undang dan sendiri boleh melanggar. Kita sering melihat, na'udzubillah, umpamanya praktek yang sangat keliru. Dalam Islam itu ditegaskan, u'muril ma'rufa bil ma'rufi wanha 'anil munkar bila munkarin. Ajaklah kepada kebaikan dengan jalan-jalan yang baik, dan cegahlah kemungkaran dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lain. Kita ambil contoh sederhana, mudah-mudahan itu tidak terjadi, hanya permisalan saja.
Ada orang yang berlalu lintas berkendaraan di jalan raya, sebenarnya dia patuhi semua aturan, helm ada, kaca spion dua-dua seperti orang baca doa, tutup pentilnya juga ada, SIM aktif, STNK juga dia bayar pajak. Hanya karena dia tidak paham harus berlalu lintas, dia melanggar rambu, masuk ke jalur yang seharusnya tidak boleh masuk. Dan entah kenapa larangan tidak boleh masuk itu sering tersembunyi. Saya dulu pernah salah satu kali di Sabang, Taman Ria itu, dari arah atas turun ke bawah seharusnya tidak boleh, tapi rambunya itu tertutup daun pohon sehingga saya melenggang saja. Baru pertama kali ke Sabang di tahun 95 langsung ditangkap polisi, alhamdulillah. Tapi polisi yang menangkap dari arah yang benar, langsung berpapasan dengan polisi. Nah, kita ilustrasikan, andai kata saya salah masuk jalan, polisi seharusnya mencegah sebelum saya masuk. Kalau saya sudah masuk, mereka tidak ada cara untuk menangkap saya kecuali menanti di ujung jalan. Pertanyaannya, kalau mereka tidak sempat mencegah saya di awal, apakah mereka akan menanti saya di ujung jalan? Tidak. Kemungkinan besar polisi lalu lintas ini akan mengejar saya dari jalur yang sama-sama salahnya. Dia hentikan saya. Mohon maaf Pak, Bapak melanggar peraturan lalu lintas. Apa yang saya langgar Pak? Bapak masuk dari jalur yang salah, ini jalan satu arah. Kalau saya berani, saya katakan, kalau begitu kita sama-sama salah Pak. Bapak tangkap saya tangkap Bapak, atau Bapak bebaskan saya dan saya bebaskan Bapak. Kan begitu seharusnya. Maka prinsip dalam Islam dan dalam undang-undang negara manapun, menghadapi orang yang salah pun karena dia melanggar undang-undang harus dalam ketentuan undang-undang. Tapi di negeri ini, bukan negeri ini ya, ada sebuah negara mirip-mirip negara ini, orang yang melawan aturan negara dipidanakan karena melawan undang-undang, sedangkan yang menangkap itu melanggar undang-undang yang lebih parah lagi. Tapi tidak boleh ditangkap atas nama negara. Maka berbedalah antara negara hukum dengan negara kekuasaan. Karena negara kekuasaan, hukum itu ada di lidah raja. Apapun yang dikatakan oleh raja itu menjadi hukum. Maka dulu ketika Orde Baru, saat Pangkop Kamtib itu dijabat oleh Sudomo, ada seorang konglomerat di Sumatera Utara melanggar peraturan dan hukumannya itu suka-suka Pangkop Kamtib. Konglomerat ini dihukum kerja paksa di tengah keramaian, dan bagi seorang konglomerat seperti itu sungguh lebih terhina dibandingkan dihukum masuk penjara. Disaksikan oleh semua orang-orang miskin, semua anak buahnya, dia bekerja mencangkul tanah, membersihkan selokan, disaksikan oleh anak buahnya. Padahal tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan kita hukuman dalam bentuk ini. Itu hanya ada di dalam Islam, namanya hukuman ta'zir. Penguasa boleh memberikan hukuman kepada warga yang melanggar ketentuan, yang melanggar peraturan, selama tidak sampai pada batasan hudud. Pencuri sampai nisab dipotong tangan. Tapi kalau dia mencuri tidak sampai nisab, nggak boleh potong tangan. Mau dicambuk 10 kali, 100 kali, silahkan. Yang penting jangan sampai potong tangan. Ada orang yang berzina karena belum kawin, ghairu muhsan. Orang yang zina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali. Tapi tidak berzina, hanya tertangkap khalwat dalam kamar hotel. Hanya terbukti yang laki-laki, mohon maaf, telanjang bulat, yang perempuan telanjang bulat, atau telanjang saja walaupun nggak bulat, dalam kamar hotel. Maka tidak bisa dipidana mereka berbuat zina, karena untuk mempidanakan mereka berbuat zina mesti ada 4 orang laki baik-baik yang melihat mereka sedang berzina dengan mata kepalanya sendiri. Mohon maaf, bahasa Nabi itu seperti seorang yang sedang makan pisang. Pertanyaannya, kapan kita akan sempat menangkap orang berzina yang disaksikan oleh 4 orang laki-laki yang baik-baik seperti kita yang duduk dalam masjid ini? Kalau ada 4 orang laki-laki yang sedang melihat dengan mata kepalanya sendiri, udah pasti tidak baik-baik. Itu orang yang sedang menanti giliran. Masalah. Maka tidak bisa dibuktikan berzina, itu hanya dibuktikan khalwat. Maka untuk khalwat boleh dihukum ta'zir. Apa ta'zir? Pemimpin boleh mencambuk dia mulai 1 sampai 99 kali. Tidak boleh 100, karena 100 adalah hudud. Diberikan kewenangan ini. Orang yang tidak sholat boleh ditangkap oleh pemimpin, dimasukkan penjara, disuruh kerja paksa, bebas.
Tetapi dalam aturan negara yang punya undang-undang, yang mempunyai pemerintahan yang demokrasi, harus patuh kepada peraturan. Pemimpin yang menghukum tidak sesuai dengan undang-undang itu juga sebuah kesalahan. Nah, tapi karena di masa Orde Baru dulu bebas, hukum ada di lidah penguasa, maka Pangkop Kamtib menghukum orang ini dengan kerja paksa. Dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan pada zaman sekarang. Tapi apa boleh buat? Karena sila kelima itu cara bacanya salah berhenti. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diubah bacaannya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hanya cara baca saja, sosial atau sosial. Kalau sosial itu sangat sial namanya. Ini menjadi tanggung jawab ketika pelaksana negara tidak menjalankan amanat sila yang kelima, keadilan yang sosial. Maka ketika ada orang salah ditangkap, kita apresiasi. Tapi kita menjadi tidak nyaman ketika ada yang terbukti salah tapi diabaikan. Ada seorang itu yang dengan inisial DS itu udah 4 bulan diproses sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Macam pembelaan diberikan oleh aparat. Ini yang menyebabkan kita tidak nyaman. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.